Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 8 Oktober 2025 dengan judul Tahun-Tahun Emas, Cobalah Momen-Momen Emas. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas pelayan dan pekerjaan kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 71 ayat yang ke-17 hingga ayat 18, demikian firman Tuhan. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Mari kita ikuti penjelasannya. Beberapa tahun lalu saya menerima tanpa ragu istilah tahun-tahun emas untuk menggambarkan waktu setelah pensiun. Saya tidak menyadari itu adalah sebuah sindiran halus. Sama seperti mayoritas masyarakat kita, saya tidak tertarik dengan keinginan untuk mempertimbangkan seperti apa kehidupan masa tua atau diri sendiri menjadi tua. Beberapa bulan yang lalu, saya bertanya kepada seorang teman yang berusia 80-an tahun, "Apa kabar?" Dia menjawab sambil tersenyum ramah, "Saya merasakan usia saya." Mengunjungi seorang wanita di rumah sakit, saya memberi isyarat secara luas bahwa saya tertarik untuk mengetahui berapa usianya. Ya, umur hanyalah angka dan umur saya tidak terdaftar, adalah jawabannya. Bahasa kita kekurangan kata-kata yang cukup untuk menggambarkan usia tua. Penulis Mark Gerson berpendapat bahwa tumbuh menjadi utuh adalah cara yang lebih baik untuk menggambarkan hal menua daripada menjadi tua. Rohani manusia adalah pusatnya, bukan tubuhnya. Masa emas mungkin terjadi di masa pensiun bagi mereka yang berhasil bertahan awet muda. Bagi mereka yang kehilangan kesehatan, perjuangan untuk masa emas bisa seperti menaiki tanjakan. Bagaimana mungkin memiliki waktu emas ketika Anda tidak dapat mendengar atau didengarkan? Bagaimana mungkin memiliki waktu emas ketika Anda harus memanggil orang lain untuk membantu Anda dalam segala hal yang Anda lakukan? Saya menemukan sebagai jawabannya ketika saya membaca 2 Korintus 4 ayat 16 dengan pandangan baru. Meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Inilah yang dimaksud Mark Gerson ketika dia menyarankan istilah tumbuh menjadi utuh. Saya menulis di jurnal saya hari itu, Tuhan beri saya rahmat untuk tidak berbicara tentang berkurangnya fungsi tubuh dalam kehidupan saya. Biarlah saya berkonsentrasi pada pertumbuhan jiwa saya dan bukan kemerosotan tubuh saya. Biarlah saya fokus pada pengalaman-pengalaman kasih karunia baru untuk dibagikan kepada orang lain. Biarlah saya menerima perubahan tampilan fisik dan hidup sedemikian rupa untuk meminimalkan kerusakannya sambil mengingat bahwa beberapa hal hanya terasa canggung dan tidak nyaman. Biarlah saya menemukan orang untuk berbagi sikap ini. Biarlah saya meminta belas kasih-Mu.
dalam berurusan dengan orang-orang lain. Biarlah saya tidak mengecilkan rasa sakit dan kesakitan mereka, tetapi mengingatkan mereka pada Yang Esa, yang akan memberi mereka rahmat untuk hidup mengatasi tubuh mereka yang menua. Dan biarlah saya bertekad untuk berbuat lebih banyak demi menghadirkan momen-momen emas dalam kehidupan orang lain, khususnya orang tua yang sering sakit dan kesepian. Kehidupan tidak akan selalu masa keemasan di bumi ini, tetapi saya tidak akan memakai kacamata hitam sehingga menutupi emas yang ada di sekitar saya. Selalu siap untuk momen-momen emas. Kenali dan klaim itu, kemudian ambil keputusan untuk membagikannya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.